Fans Real Madrid teriak remontada sebelum pertandingan. Mereka lupa kalau Arteta adalah orang Spanyol dan dia tahu betul arti kata remontada. Dan kali ini dia merancang taktik brilian untuk mengalahkan Madrid di kandangnya sendiri. Football Universe. Ada momen dalam sepak bola yang tak hanya tercatat dalam angka dan statistik, tetapi juga dalam ingatan dan hati para penggemar. Momen yang melampaui sekedar kemenangan, melainkan sebuah karya seni dari seorang pelatih yang mengerti setiap detail permainan. Inilah kisah tentang Mikel Arteta dan kemenangan luar biasa Arsenal atas Real Madrid di Liga Champions. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan kemenangan 3-0 di rumah sendiri dan diakhiri dengan kemenangan penuh kebanggaan 1-2 di Santiago Bernabeu. Pada leg pertama di Emirates yang dipenuhi dengan harapan dan semangat, Arsenal yang berada di bawah arahan Arteta datang dengan percaya diri, tetapi juga dengan pemahaman yang mendalam tentang apa yang mereka hadapi. Real Madrid dengan segala kemewahannya dan sejarahnya di Liga Champions bukanlah lawan yang mudah. Namun Arteta dengan segala pengalaman dan latar belakangnya sebagai seorang Spanyol tahu persis bagaimana memanfaatkan kelemahan Madrid. Arteta menyiapkan Arsenal dengan formasi 1-4-3-3, menempatkan 3 gelandang di tengah yang bertugas mengontrol permainan dan membatasi ruang gerak lini tengah Madrid. Saat bertahan, Arsenal bermain kompak dengan disiplin yang luar biasa. Semua pemain turun, bahkan penyerang seperti Merino ikut membantu pertahanan. Sementara itu, kedua sayap Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli diberikan tugas untuk menekan dan menusuk pertahanan Madrid dengan sangat cepat. Taktik ini berjalan sempurna. Arsenal tidak hanya bertahan dengan baik, tetapi juga menciptakan peluang-peluang berbahaya yang akhirnya menghasilkan 3 gol gemilang. 2 gol datang dari tendangan bebas brilian Declan Rice, dan 1 gol pelengkap diciptakan Merino. Setiap serangan terasa seperti kilatan petir cepat, efektif, dan sangat tajam. Arsenal memberikan kejutan besar yang tidak hanya mengejutkan Madrid, tetapi juga dunia sepak bola. Namun setelah pertandingan leg pertama ini, fans Madrid kemudian banyak koar-koar di media sosial, menebarkan cywar bahwa Madrid dapat dengan mudah comeback di Bernabeu, atau dengan bahasa Spanyolnya, mereka menyebut kata remontada. Kata ini mungkin di telinga orang-orang Inggris terdengar menyeramkan, karena memang setiap kali diserukan, tim-tim besar Inggris bakal melempem permainannya di Spanyol. Tetapi fans Madrid lupa bahwa pelatih Arsenal kali ini adalah orang Spanyol, dan sewaktu menjadi pemain, dia sudah sering menghadapi Real Madrid, Atletico, Barcelona, ataupun tim-tim Spanyol lainnya. Bagi Arteta, bertanding di Santiago Bernabeu adalah seperti pulang kampung. Namun meskipun demikian, di leg kedua di Santiago Bernabeu adalah ujian mental dan fisik yang jauh lebih besar bagi para pemain Arsenal. Madrid yang tertinggal 3-0 di leg pertama datang dengan kekuatan penuh, bertekad untuk membalikan keadaan. Mereka tentu tidak ingin kalah di hadapan para pendukung mereka sendiri. Tapi Arteta dengan ketenangannya tidak goyah. Dia tahu dengan 1 gol saja Madrid akan mulai merasa terdesak. Arteta kembali memasang formasi 1-4-3-3 yang telah terbukti efektif. Kali ini pertahanan Arsenal semakin rapat dan disiplin mereka semakin terjaga. Saat bertahan, semua pemain tanpa terkecuali turun ke area pertahanan mereka, menjaga kedalaman dengan sangat baik. Para gelandang seperti Thomas Partey, Declan Rice, dan Odegaard berdiri kokoh di depan barisan pertahanan, menghalau setiap serangan yang datang silih berganti.
Namun yang membedakan Arsenal dari sebelumnya adalah kecepatan dalam transisi. Begitu bola direbut, Arsenal langsung mengalirkan bola dengan cepat ke sayap. Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli dengan kelincahan dan kecepatan luar biasa mereka siap menusuk pertahanan Madrid yang rapuh. Saka dengan keterampilan dribblenya dan Martinelli dengan keberanian dan kecepatannya seringkali membuat para bek Madrid terjebak dalam tekanan. Sebuah penalti langsung didapatkan Arsenal, tetapi sayang Bukayo Saka gagal mengeksekusinya. Tetapi kegagalan ini membuat Saka bermain semakin militan dan tampil impresif, dan akhirnya dia mencetak gol pembuka untuk Arsenal. Madrid semakin tertekan dan semakin jauh dari niat mereka mencapai remontada. Hal ini membuat para pemain Madrid seperti kebakaran jenggot. Meskipun terus menekan Arsenal dan akhirnya bisa mendapatkan 1 gol lewat sepakan Vini, Madrid terus mencari gol lagi. Sayangnya serangan balik Arsenal di injury time kali ini tidak ampun. Martinelli langsung mencetak gol penutup laga yang membuat Madrid seketika itu juga lemas tak karuan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Arsenal dengan skor total 1-5. Pemilik 15 UCL kini tersungkur, malu dengan skor 1-5. Kemenangan Arsenal atas Real Madrid dalam dua leg ini bukan hanya soal keberuntungan atau kebetulan. Ini adalah hasil dari perencanaan yang matang, disiplin taktis, dan kemampuan Arteta dalam membaca permainan dengan sangat baik. Formasi 1-4-3-3 yang dia terapkan mengubah cara Arsenal bermain. Dalam bertahan, Arsenal menunjukkan compactness yang luar biasa, seakan membentuk tembok kokoh yang sulit ditembus oleh serangan Madrid yang biasanya sangat berbahaya. Namun yang membuat taktik Arteta benar-benar menonjol adalah kemampuan Arsenal dalam transisi serangan. Ketika mereka merebut bola, tidak ada waktu untuk berlama-lama. Segera bola dialirkan dengan cepat ke sayap, di mana Saka dan Martinelli siap untuk mengeksploitasi celah yang ada di sisi pertahanan Madrid. Dengan kecepatan dan ketepatan, mereka memaksa Madrid untuk bermain lebih terbuka, membuka ruang yang bisa dimanfaatkan Arsenal. Arteta dengan pengalaman dan pemahaman taktik yang mendalam tahu persis bagaimana cara menyusun pertahanan yang solid dan pada saat yang sama tetap mempertahankan daya serang yang mematikan. Kemenangan ini adalah bukti betapa pentingnya pemahaman dan kesabaran dalam merancang strategi, serta betapa pentingnya disiplin dalam setiap aspek permainan. Pada akhirnya kemenangan ini lebih besar dari sekadar angka di papan skor. Ini adalah kemenangan atas tim raksasa, sebuah pengingat bahwa taktik, pengetahuan, dan pemahaman mendalam tentang lawan bisa mengalahkan kekuatan besar. Arteta dengan latar belakangnya sebagai orang Spanyol tidak hanya memahami sepak bola sebagai sebuah permainan, tetapi juga sebagai sebuah seni yang penuh dengan nuansa. Dengan kemenangan 3-0 di kandang dan 1-2 di Bernabeu, Arsenal membuktikan bahwa mereka bukan hanya underdog yang beruntung. Mereka adalah tim yang telah siap, tim yang tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan, dan yang lebih penting lagi, tim yang telah dipersiapkan dengan baik oleh seorang pelatih yang luar biasa. Kemenangan ini bukan hanya soal Arsenal, ini adalah soal bagaimana sebuah tim biasa meraih kemenangan besar dengan taktik yang tepat, dengan pemahaman yang mendalam, dan dengan kepemimpinan yang kuat. Arteta telah membawa Arsenal ke tempat yang layak mereka tuju. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah momen yang tepat untuk Arsenal meraih juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Apa pendapat kalian tentang taktik Arteta dalam mengalahkan Real Madrid? Apakah Arsenal siap untuk menjadi juara Liga Champions? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.